Sejak dinahkodai oleh Jurgen Klopp, Liverpool bangkit dengan berhasil menjadi kampiun di tahun 2020 yang lalu. Gelar ini sekaligus jadi pelepas dahaga mereka setelah puasa gelar selama 30 tahun. Namun semua berubah pada musim ini di mana skuad Reds kembali ke setelan pabriknya. Mereka pun kesulitan untuk bersaing di papan atas dan kini menempati peringkat 9 klasemen. Apakah penyebab Liverpool menjadi terpuruk? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Tampil ganas di musim lalu. Musim 2021-2022 menjadi musim yang melelahkan untuk Liverpool. Pasalnya, skuad asuhan Jurgen Klopp ini harus berjuang mati-matian sampai akhir kompetisi Premier League. Di musim tersebut, skuad The Reds memang sedang tampil secara menggila. Mereka bahkan sempat menduduki peringkat 2 klasemen selama 13 pekan secara berturut-turut. Itu artinya skuad The Reds harus bersaing dengan Manchester City untuk bisa memperebutkan gelar juara. Sayangnya, takdir berkata lain di mana Liverpool gagal menyabet gelar tersebut. Pada akhirnya, gelar itu pun kembali jatuh ke tangan sang juara bertahan Manchester City. Lebih nyesek lagi, skuad The Reds cuma terpaut 1 poin saja dari pasukan Pep Guardiola itu. Pelatih kelahiran San Pedor itu dibuat nggak percaya dengan hal tersebut. Sebab menurut Guardiola, Liverpool tampil begitu superior dan punya lini penyerangan yang mematikan. Pria 51 tahun itu menambahkan kalau Liverpool adalah masternya dalam melakukan serangan balik cepat. Bahkan serangan ini sudah memakan banyak korban termasuk Manchester United. Skuad Red Devils tercatat harus bobol 9 gol dari 2 pertemuan yang sudah dilakoni. Pada musim itu Bruno Fernandes dan kawan-kawan memang sedang tampil terpuruk. Mereka bahkan terpaksa bermain di Liga Malam Jumat setelah cuma finish di peringkat 6 saja. Terpaut 11 poin dari Arsenal yang berada di peringkat kelima. Melepas Sadio Mane. Sadio Mane resmi berseragam Bayern Munchen pada bulan Juni 2022 yang lalu. Pemain tim nasional Senegal ini dibeli dengan harga 27,4 juta pound sterling dengan durasi kontrak selama 3 tahun. Liverpool terpaksa melepas pemain andalannya itu setelah sang pemain meminta untuk hengkang. Alasannya karena saat itu Mane ingin mencari tantangan baru di dalam karirnya. Jauh sebelum itu dia juga sudah memberitahu klub terkait rencananya tersebut. Kepergian winger berdarah Afrika ini membuat para penggemar Liverpool terkejut. Mereka nggak menyangka kalau pemain idola Anfield ini harus cepat meninggalkan skuad The Reds. Selain jadi primadona penggemar, Mane juga merupakan pemain kunci Liverpool. Hal ini wajar karena selama 6 tahun dia telah mengabdi di raksasa Merseyside tersebut. Gak cuma itu, dia juga dianggap sebagai legenda karena telah membantu Liverpool memenangkan gelar juara. Mulai dari Premier League, Liga Champions sampai dengan Piala Dunia antar klub. Gelar juara ini sebanding dengan catatan impresifnya selama mengabdi di Liverpool. Tercatat, Mane telah tampil sebanyak 269 pertandingan dengan mampu membukukan 120 gol dan 48 assist. Bahkan Jurgen Klopp dibuat kagum oleh kemampuan sang winger. Pelatih Jerman itu mengibaratkan Sadio Mane adalah sebuah mesin yang terus bekerja. Sebab Jurgen Klopp menganggap Sadio Mane punya kemampuan fisik dan teknik yang cukup brutal. Selain hebat sebagai pesepak bola, Mane juga merupakan sosok pemain yang rendah hati. Di tahun 2018 yang lalu, dia bahkan tertangkap kamera sedang membersihkan toilet masjid. Bahkan Abu Samah Al-Tahabi selaku imam masjid saat itu mengatakan kalau Mane sering menyamar supaya bisa pergi ke masjid. Hal ini dilakukannya agar nggak menimbulkan kegaduhan. Rekrut pemain yang kurang kontribusi. Setelah melepas Sadio Mane, Liverpool bergerak cepat dengan mendatangkan Darwin Núñez. Bintang Benfica itu diboyong dengan mahar sebesar 80 juta euro. Mahar besar itu membuat para penggemar menaruh ekspektasi yang besar. Bomber asal Uruguay ini pun diharapkan bisa menularkan performa apik yang dia tunjukkan di skuad The Eagle. Bersama Benfica, Núñez sukses mengemas 48 gol dari 85 pertandingan. Sayangnya, beban yang disematkan ke mantan pemain Penarol itu dianggap terlalu besar. Pada akhirnya, Núñez pun kerap tampil lucu saat dipercaya tampil oleh Jurgen Klopp. Bahkan pada awal kompetisi, tepatnya pada pekan kedua, dia sempat mendapatkan kartu merah. Pada laga menghadapi Crystal Palace itu, Núñez terpancing emosi dari Joachim Andersen. Saat itu Núñez terlihat dengan sengaja menghantuk kepala Andersen.
Aksinya itu mengundang sang legenda Gary Neville untuk menghujat tingkah konyol Darwin Núñez. Menurut pandit dari Sky Sport itu, Núñez telah melakukan hal bodoh di dalam karirnya. Gary Neville bahkan menilai kalau Núñez belum cocok bermain di kompetisi Premier League. Selain Núñez, Liverpool juga merekrut Arthur Melo dan juga Fabio Carvalho pada musim panas lalu. Sayangnya, kedua pemain ini masih gagal menunjukkan kualitasnya, sebab Klopp belum percaya keduanya untuk tampil mengisi starting line-up Liverpool. Di sisi lain, skuad The Reds juga baru saja mendatangkan Cody Gakpo dengan mahar 42 juta euro. Akan tetapi bomber timnas Belanda ini baru bermain 2 kali di skuad utama Liverpool. Tampil nggak konsisten. Meski sudah membeli pemain dengan harga yang mahal, nggak membuat Liverpool bisa tampil superior. Skuad The Reds masih terseok-seok di papan tengah Premier League di musim ini. Terbaru mereka mengalami 2 kekalahan dari klub papan tengah. Saat itu, anak asuh dari Jurgen Klopp ini ditekuk oleh Brentford 1-3 dan dibantai oleh Brighton dengan 3 gol tanpa balas. Dari 2 kekalahan itu, Klopp sempat menyalahkan pemainnya yang tampil begitu buruk. Namun dia juga nggak ketinggalan mengecam Brentford yang dinilainya bermain dengan cara yang sangat kotor. Kekalahan itu membuat klub yang bermarkas di Anfield itu sudah alami 6 kekalahan di musim ini. Bahkan saat Liga sudah masuk ke pekan 20, Liverpool baru mengemas 8 kemenangan saja. Tentu hal ini berbeda jauh dari musim lalu saat skuad The Reds berhasil meraih 28 kemenangan di sepanjang kompetisi. Dengan torehan itu, Liverpool kini menduduki peringkat 9 klasemen. Mereka tercatat baru mengumpulkan 28 poin saja. Jangankan menjadi juara, peluang Liverpool untuk masuk ke zona Liga Champions saja bisa dibilang cukup sulit. Pasalnya, skuad The Reds terpaut 10 poin dari Manchester United yang berada di peringkat keempat. Kesengsaraan Liverpool semakin lengkap setelah mereka kehilangan pemain-pemain pentingnya. Kabarnya Virgil van Dijk harus menepi selama beberapa bulan karena mengalami cedera hamstring. Pede dengan kualitas skuadnya. Rentetan hasil buruk di musim ini membuat para fans Liverpool geram dengan Jurgen Klopp. Mereka menuntut pelatih asal Jerman itu untuk segera merombak skuadnya. Kalau hal itu nggak dilakukan, para penggemar akan mengancam Klopp untuk meninggalkan jabatannya. Namun ancaman tersebut ditanggapi dengan santai oleh pelatih bertopi tersebut. Klopp bilang kalau dirinya nggak akan membeli banyak pemain di musim dingin ini. Hal ini dia sampaikan dalam sesi konferensi pers seusai laga menghadapi Brighton kemarin. Klopp sendiri pede dengan skuadnya yang disebut-sebut akan segera bangkit. Dia pun meminta para fans untuk terus bersabar menjalani proses untuk menjadi lebih baik. Di sisi lain, Klopp juga bilang kalau performa angin-anginan Liverpool di musim ini juga murni karena kesalahannya. Oleh sebab itu, dia pun berjanji untuk bisa memenangkan sisa trofi yang ada. Terdekat, Liverpool akan berhadapan dengan Wolverhampton dalam laga ulangan putaran ketiga Piala FA. Pada laga itu, Klopp wajib memenangkan pertandingan kalau mau posisinya aman. Itulah ulasan Liverpool yang tiba-tiba menjadi klub mediocre. Bagaimana pendapatmu? Apakah omongan Jurgen Klopp itu bisa dia buktikan di akhir musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.